Halo guys, perkenalkan nama aku Feby Dianutami. Di sini aku akan membahas mengenai pajak internasional. Nah, kalian pasti sudah nggak asing lagi kan mengenai pajak internasional itu apa? Buat kalian yang udah familiar, pajak internasional pasti udah sering kalian denger kan ya. Tapi buat orang awam pasti masih ambigu atau masih kurang paham apa itu pajak internasional. Nah, kali ini makanya aku akan membahas mengenai pajak internasional. Jangan skip videonya ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita akan membahas mengenai pajak internasional. Oke, selanjutnya apa itu pajak internasional? Nah, pajak internasional itu didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau kita sering sebutnya sebagai P3B. Nah, ketentuan dasar pajak internasional ini mengacu pada Konvensi Wina. Nah, diberlakukan konvensi ini itu mengakibatkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tertentu tidak lagi berlaku bagi penduduk atau organisasi asing jika telah disetujui dalam kesepakatan bilateral antar negara yang bersangkutan. Nah, kemudian pajak internasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian serta perdagangan untuk kedua negaranya yang berhubungan, bertujuan untuk meminimalisir hambatan pada investasi atas penanaman modal asing yang diakibatkan oleh perlakuan pengenaan pajak yang diberlakukan untuk kedua negara yang bersangkutan. Oke, next. Selanjutnya, pajak internasional ini tuh secara garis besar mengatur dua hal, yakni atau kita sering sebutnya sebagai subjek pajak internasional, yaitu yang pertama tuh ada subjek pajak dalam negeri yang mendapat atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di luar negeri. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri yang mendapat atau memperoleh sumber penghasilan dari sumber-sumber di dalam negeri. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas mengenai objek pajak. Objek pajak internasional sendiri itu ada dua. Yang pertama ada objek pajak dengan sumber di dalam negeri, dan yang kedua adalah objek pajak dengan sumber di luar negeri. Oke, selanjutnya, nah perjanjian tadi itu diberlakukan untuk menghindari terjadinya pajak berganda karena perbedaan ketentuan pajak antar negara. Nah, pajak berganda itu apa sih? Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai pajak berganda dan tax treaty. Pajak berganda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh pajak ganda nasional dan pajak ganda internasional. Pajak ganda nasional atau national double taxation adalah pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek pajak yang sama oleh suatu negara. Nah, kedua ada pajak ganda internasional. Pajak ganda internasional itu apa sih? Pajak ganda internasional itu pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek pajak yang sama oleh lebih dari satu negara. Oke, selanjutnya ada tax treaty. Nah, tax treaty itu adalah perjanjian pajak antar dua negara dalam upaya untuk menghindari pajak berganda yang tadi telah kita bahas ya. Nah, dalam tax treaty ini sendiri itu ada tiga cara ya. Yang pertama tuh menyebutkan jenis pajaknya, tapi tidak menyatakan definisinya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penafsiran, sehingga seringkali ditambahkan klausul jika terdapat keraguan-keraguan maka akan dibicarakan bersama-sama. Yang kedua, mencantumkan definisi pajak yang diliputinya disertai dengan nama-nama pajak yang pada waktu perjanjian dibuat telah ada dan ditambah dengan ketentuan bahwa pada waktu-waktu tertentu otoritas keuangan dari masing-masing negara akan saling memberitahukan pajak mana yang tunduk dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga, menyebutkan nama pajaknya dengan ketentuan, yaitu bahwa perjanjian tersebut juga berlaku untuk pajak-pajak akan diadakan dan pada hakikatnya mempunyai dasar yang sama. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai objek tax treaty. Nah, dalam tax treaty sendiri itu ada 15 jenis objek. Yang pertama itu ada penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak. Yang kedua ada penghasilan dari usaha, yang ketiga ada penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara, yang keempat ada dividen, yang kelima ada bunga, yang keenam ada royalti, yang ketujuh ada keuntungan dari penjualan harta, yang kedelapan ada keuntungan dari penjualan bebas, yang kesembilan ada keuntungan dari pekerjaan,
Yang ke-10, gaji untuk direktur. Yang ke-11, penghasilan seniman, artis, dan atlet. Yang ke-12, uang pensiunan. Yang ke-13, penghasilan pegawai negeri. Yang ke-14, penghasilan pelajar atau mahasiswa. Dan yang ke-15, penghasilan lain-lain. Oke, selanjutnya kita membahas bagaimana sih dengan kebijakan pajak internasional itu sendiri di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, sebagai negara yang memang sering menjalin hubungan dengan negara lainnya, seperti dalam aktivitas impor, ekspor, serta aktivitas lainnya, juga sebenarnya termasuk dalam kategori perdagangan internasional, karena dari aktivitas tersebut akan mengakibatkan wajib pajak dalam negeri memperoleh suatu penghasilan. Nah, selain itu, pada dasarnya Indonesia memang sudah menandatangani Konvensi Wina, di mana dalam konvensi tersebut tercantum kekuatan hukum yang mengikat di antara negara-negara yang juga menandatangani konvensi tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, perlakuan pajak internasional itu pengenaannya hanya dibatasi pada subjek serta objek yang berada pada wilayah Indonesia saja, atau bisa diartikan bahwa suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia pada umumnya tidak akan dikenakan pajak dengan ketentuan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dalam hal ini, pajak yang dikenakan akan berkaitan dengan subjek dan objek yang berada di luar wilayah Indonesia yang memiliki hubungan yang cukup dekat terkait dengan perekonomian dan hubungan kenegaraan dengan Indonesia sendiri. Hal ini tuh sudah tercantum dalam Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur mengenai P3B dalam Undang-Undang PPH pada pasal yang ke-32A, yaitu membahas tentang adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan segenap perjanjian dengan pemerintahan negara lain guna menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak dan diatur dalam Peraturan Perpajakan Nasional Undang-Undang PPH pasal 3 yang membahas tentang apa saja yang tidak termasuk dalam subjek pajak serta ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, itu tadi materi perpajakan internasional yang sudah kita bahas. Semoga bagi kalian yang masih awam dengan materi pajak internasional menjadi familiar dan menjadi lebih ngerti apa itu pajak internasional dengan melihat video tadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.